menguasai materi-materi sebelumnya karena kita sudah mulai masuk ke blok penyakit gitu ya. Eh, untuk blok mekanisme penyakit atau MOD ini penanggung jawabnya Dr. Dini selaku WD1, kemudian ketua bloknya saya sendiri, terus kemudian anggota tim bloknya adalah Dokter Rosa sama Pak Yoyon ya. Jadi nanti ada 3 minggu yang akan kita jalani mulai dari minggu ini dengan masing-masing PC. Yang pertama minggu ini PC-nya Pak Yoyon, kemudian minggu kedua PC-nya Dokter Rosa, minggu ketiga baru saya. Terus kemudian untuk sebentar. Bentar, bentar sih. Nanti. Ya, sudah terlihat lagi ya? Sudah. Sudah, dokter. Ya. Eh, ya. Jadi untuk, nah ini ya topik trinya minggu pertama adalah tentang kerusakan atau respon sel terhadap suatu jas. Kemudian nanti ada kuliah, praktikum, dan SGD ya. Jadi minggu pertama itu ada SGD 1, minggu kedua ada SGD 2, minggu ketiga baru tutorial yang 7 jam. Itu nanti saya rinci di slide halaman berikutnya. Kemudian untuk yang minggu kedua itu atau mekanisme terhadap kerusakan jaringan. Jadi nanti ada inflamasi akut sama kronis. Kemudian ada kuliah, ada SG2 sama ada CSL ya. Jadi CSL-nya adalah hacking dan wound toilet atau perawatan luka. Kemudian yang minggu ketiga itu pengaruh genetik dan proses neoplasia atau terjadi neoplasma. Nanti ada kuliah sama tutorial, sama yang karena terakhir jadi ada ujian-ujian ya, ada UAB, ujian praktikum, itu nanti jadwalnya kita lihat di belakang. Kemudian untuk rincian kuliahnya nanti bisa dibaca sendiri ini di buku petunjuk mahasiswa ya. Terus berikutnya untuk sistem penilaian sama seperti blog yang lain karena belum ada OSCE ya. Jadi nilainya nanti bisa dilihat sendiri. Jadi bisa ngira-ngira, oh aku harus apa namanya harus ngepush di nilai yang mana gitu. Itu harus tahu prioritas gitu ya. Jadi kalau pengen nilainya bagus, nanti aku harus berarti ngepushnya di waktu ujian apa itu. Terus kemudian untuk ketentuan-ketentuan saya kira sama juga di tempat lain, di blok lain ya. Untuk surat izin sakit dari RSI Unisma ini sebenarnya sama berlaku untuk semua ya. Tapi memang kadang ada yang sifatnya kondisional. Kalau memang benar-benar tidak bisa ya saya masih menyesuaikan gitu. Terus kemudian ujian akhir blok 1 SKS 15 soal. Jadi karena kita 3 SKS maka dikeluarkan jadi 50 ya untuk AB-nya. Kemudian ada UAB ulang dengan syarat yang di highlight ini ya, nanti dibaca sendiri. Terus kemudian ada remedi juga, itu bisa ditempuh oleh mahasiswa dengan nilai C plus, C, D, sama E, asalkan ada pelanggaran attitude, misalnya apa, absensi yang paling sering ya. Jadi saya tekankan di awal bahwa absensi itu kalau di bawah 75% itu tidak boleh ikut UAB ulang. Sudah, tidak boleh ikut UAB, sorry, tidak boleh ikut UAB ulang. Kalau nanti ketambahan tidak mengumpulkan portofolio, maka tidak boleh ikut UAB ulang gitu. Jadi kalau misalnya yang kebanyakan adalah menyepelekan absensi. Jadi nanti baru setelah rekapannya di share, baru banyak yang protes ke ketua blognya gitu. Nah,
saya tekankan di awal ya, saya tidak melayani protes setelah di-share ulang. Biasanya sama Mbak Ati itu di-share ulang, suruh ngisi lagi gitu di akhir blog. Tapi ternyata ya tetap aja gitu. Baru setelah diumumkan tidak boleh ikut UAB baru heboh gitu. Itu yang sering. Jadi nanti saya nggak mau kejadian ya, karena ini blognya terakhir dituntut untuk nilainya itu cepat gitu. Saya tuh diburu-buru gitu. Jadi akhirnya ya saya nggak mau kalau misalnya hanya gara-gara absensi aja terus satu orang, dua orang, tiga orang terus habis itu molor semuanya gitu ya. Ya jadi mohon kerjasamanya ya, absen karena gimana pun kalian nanti seterusnya sebagai seorang dokter itu harus mau nggak mau tertib administrasi gitu, karena ya nanti apalagi di era sekarang kalau kalian nggak ngetik sendiri, nggak absen sendiri itu ya kalian yang akan rugi gitu ya. Jadi itu pesan saya, tolong absensi diperhatikan. Terus untuk ketentuan-ketentuan ini saya nggak bacakan lagi ya, dibaca sendiri. Terus kemudian untuk portofolio juga wajib ya, jadi sama seperti blog lain. Ini pelanggaran-pelanggaran juga dibaca yang sedang sama berat. Kemudian, nah ini untuk rincian blueprint dari soal ya. Nah ini untuk minggu 1, TIK-nya adalah respon sel terhadap suatu jejas ya, baik nanti yang sifatnya reversibel maupun yang irreversibel. Skenario ini sudah diberikan ya modulnya ya, Dik ya? Sudah? Belum, dokter. Belum? Loh, gimana nanti habis ini bisa. Sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya. Ya nanti saya ingatkan Mbak Dik. Masa belum di-share? Belum, Dik, beneran? Belum, betul. Ah, iya, 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 iya. Terus kemudian untuk skenario 1 itu nanti SGD ya, jadi small group discussion. Mahasiswa mendapatkan literatur bacaan sebagai materi diskusi. Kemudian jadi diskusinya free ya, kalian dituntut untuk aktif mendiskusikan apapun yang terkait dengan bacaan. Semakin aktif berarti penilaiannya semakin bagus gitu ya. Karena apapun ya kalian PBL ya atau student center learning, jadi harus aktif kalau mau mendapatkan banyak ilmu ya. Terus LO-nya ini, jadi nanti ada cuma 1 kali pertemuan aja untuk SGD hari Rabu kalau nggak salah ya. Jadi nanti akan dibagikan modul sama bacaannya, kemudian kalian mendiskusikan bersama tutor. Itu terus kemudian minggu 2 juga demikian, jadi terkait dengan kerusakan jaringan nanti TIK-nya adalah respon inflamasi dan wound healing. Jadi itu terus diberikan skenario seperti ini ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian ada SGD 2. Jadi SGD 2 sama ya. Jadi nanti kalian mendiskusikan apa namanya sesuai dengan kasus ini gitu. Terus berikutnya minggu ketiga ini nanti skenario-nya sudah ada juga. Jadi ini 7 jam ya. Jadi 7 jam, terus kemudian seperti tutorial 7 jam pada umumnya. Jadi kalian ada 2 kali pertemuan. Yang ditekankan pertemuan pertama sampai mapping ya. Saya nggak mau kalau nanti kelas 2 sudah berubah. Biasanya nggak sampai mapping dok, biasanya cuma sampai brainstorming, ngapain gitu loh. Ya jadi sesuai aturan 7 jam harus sampai mapping. Entah itu mappingnya dalam bentuk gimana, maksudnya masih draft atau masih kurang bagus, tidak apa-apa. Yang penting apa namanya benar-benar mengetahui apa namanya kemampuan kalian untuk meresum apa yang kalian pelajari gitu ya. Kalau mau disempurnakan di tutorial kedua silahkan. Kemudian sudah ada problem list kalau di minggu ketiga, jadi nanti kalian diskusinya sesuai dengan yang ada di problem list, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya. Oke, terus kemudian untuk tugas, jadi tugas blognya saya nggak banyak, cuma 1 aja ya. Jadi textbook reading, jadi textbook reading ini nanti dibagi menjadi 14 topik. Apa yang perlu dibuat? Yang pertama adalah PPT, kemudian sama makalahnya. Jadi makalah sama presentasi gitu ya. Formatnya sudah ada di buku petunjuk mahasiswa ya. Jadi ini kan belum ada latihan menulis sama sekali. Kalau saya lihat di blog-blog sebelumnya kan apa namanya yang banyak itu project gitu ya. Nah ini di akhir semester ini saya
Kan untuk menulis terkait sama di blog apa kemarin mikro ya, Nah, kalau mikro kan sudah jadi cara menulis ilmiah seperti apa nanti diaplikasikan di sini. Gitu untuk jadwalnya, karena ini kita kena libur banyak ya, jadi, seperti biasa di akhir tahun liburnya banyak, jadi akhirnya kuliahnya agak padat ya. Jadi saya mampatkan di minggu pertama, terus kemudian oh iya, untuk yang, kuliah ada beberapa kuliah yang, ada kuisnya ya, jadi nanti konfirmasi dulu ke dosennya, dokter dokter Dini nih ya contohnya ya, yang ada kuis nanti konfirmasi dulu, "Dok, sebelumnya dokter untuk kuliah besok misalnya itu apakah ada kuis apa enggak?" Gitu ya. Jadi dosennya diingatkan sehari sebelumnya ya, Dek, ya, jangan 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 paginya gitu. Jadi diingatkan sehari sebelumnya, nanti sebelum jamnya juga diingatkan misalnya ngirim linknya atau gimana gitu, dihubungin. Waduh. Terus heeh, terus minggu kedua, nah ini ada 2 hari libur ya, minggu hari Rabu sama Kamis untuk kalian yang kelas 1 itu kan diperbolehkan pulang. Silakan diperbolehkan pulang, tapi setelah praktikum ya. Jadi jangan sebelum praktikum udah pulang. Jadi praktikum kimia nanti setelah praktikum baru boleh diizinkan pulang, tapi Jumatnya UM. Menanggung derita ya, nggak apa-apa. Ya memang kayak gitu, kalau nggak gitu jadwalnya anu, apa namanya, padat sekali ya karena libur 2 hari. Terus kemudian minggu berikutnya juga ada libur 1 hari ya, tapi ini ya, jadi, nggak ada cuti bersama. Jadi, ini ada beberapa ujian di sini UM, kemudian responsi, untuk CSL ini nggak ada ujiannya ya karena masih kelas 1 jadi cukup CSL aja. Untuk presentasi tugasnya ada jadikan 1 kemarin sama Dokter Rosa ya pengatur jadwal. Jadi Jumatnya, semua presentasi ya, presentasi, textbook reading sama print di online. Online apa terserah nanti, janjian sama tutornya masing-masing. Untuk yang Sabtu UM3, UM terakhir ini ya. Kemudian UAB-nya karena nggak nutut di minggu ini, maka UAB-nya dilaksanakan insya Allah hari Senin tanggal 6, dilanjutkan dengan UAB ulang Selasa, gitu. Ya, itu mungkin, dari saya, Dek, apa namanya, intro di sini. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ini masih belum, Dokter. Ya, oh nggak apa-apa. Jadi, mungkin itu sementara dari saya untuk, ke depannya semoga tidak ada masalah ya. Jadi, cari amannya aja deh, maksudnya cari aman bukan berarti aku, manipulasi tapi mencari aman gitu, enggak. Cari amannya itu dalam arti ya ikut sesuai aturan gitu aja ya. Saya males kalau ribet-ribet, maksudnya hal-hal sepele apalagi ada masalah apa, sebaiknya tidak ya. Jadi, udah ikuti alur aja, kasih tugas ya dikerjakan, kasih ini kerjakan gitu aja ya. Jadi nggak usah yang, "Waduh kok ini aku males ngerjain nggak usah tak kerjakan," gitu, jangan gitu ya. Jadi cari amannya dalam arti biar kalian semua lancar, kita juga enak gitu ya. Baik saya kira itu, dari saya. Terima kasih, semoga, nanti 3 minggu ke depan ini lancar semuanya, tidak ada yang salah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, nilai itu bonus ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah silakan lanjut kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi